Pemirsa, Wakil Bupati Sidoarjo yang juga PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin Sabtu sore meninggal dunia di RSUD Sidoarjo akibat COVID-19. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo ini sempat dirawat di RSUD Sidoarjo selama 7 jam. PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin meninggal dunia akibat COVID-19 Sabtu sore. Ratusan warga Sidoarjo berdatangan ke rumah duka di Jalan Brigjen Katamso, Desa Janti, Waru, Sidoarjo. Almarhum meninggal dunia di RSUD Sidoarjo Sabtu sekitar pukul 15.30 setelah menjalani perawatan selama 7 jam. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat disolatkan di Masjid Agung Sidoarjo tanpa diturunkan dari ambulans. Untuk rencana pemakaman hari ini dari RSUD sesuai dengan agenda humas protokol disemayamkan di pendopo dulu. Pendopo nanti baru disolatkan di Masjid Agung. Setelah dari Masjid Agung baru pelaksanaan pemakaman di Desa Janti, Kecamatan Waru. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman umum Desa Janti, Waru, Sidoarjo dengan protokol COVID-19. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, meski aktivitas hari bebas kendara ditiadakan, namun masyarakat tetap memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Petugas aparat pun berjaga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat memadati Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk berolahraga dan bersepeda. Aparat gabungan yang terdiri dari Polisi Pamung Praja, TNI, dan Polri, serta Dinas Perhubungan pun berjaga sepanjang jalan MH Tamrin sambil memegangi papan peringatan untuk menggunakan masker dan menghalau masyarakat yang berkerumun. Meski angka penyebaran COVID-19 masih terus bertambah di DKI Jakarta, namun tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Di lokasi yang sama, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya membagikan 5.000 masker kepada masyarakat. Langkah ini sebagai antisipasi untuk menekan angka kasus COVID-19 yang masih cukup tinggi di Jakarta. Sosialisasi dan pengawalan protokol kesehatan ini dilakukan oleh 600 anggota Polda Metro Jaya dan dibantu jajaran TNI, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP DKI. Kesehatan yang telah ditetapkan dan harus diterapkan oleh pemerintah. Pemirsa, hari ini menjadi hari libur terakhir di libur panjang. Bagaimana kondisi arus balik liburan? Kita sudah bergabung bersama rekan kami Kevin Pakan di Stasiun Senen dan Yosefina Damaris di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Kevin. Kevin, berapa banyak penumpang yang hari ini kembali ke Jakarta di sana? Ya, Davi, Danis, dan pemirsa, situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih kondusif. Kami hanya melihat sejumlah penumpang yang sedang menunggu di pintu keberangkatan maupun pintu kedatangan Stasiun Pasar Senen. Dan memang berdasarkan pantauan kami di sini cukup berbeda bila dibandingkan dengan tadi pagi, yakni sempat terjadi kerumunan penumpang dan juga antrean penumpang karena ada kedatangan kereta Bengawan rute Purwosari menuju Stasiun Pasar Senen, yang mana jumlah penumpang ini mencapai 460 orang. Namun berkaitan dengan seberapa banyak jumlah penumpang yang akan datang pada hari ini, berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Stasiun Pasar Senen Jakarta, terdapat 3.400 penumpang yang rencananya akan kembali ke ibu kota dan terdapat 1.800 penumpang yang akan meninggalkan ibu kota. Dan Davi, Danis, dan pemirsa, memang hari ini merupakan puncak dari arus balik libur panjang Tahun Baru Islam dan juga cuti bersama. Selain itu juga untuk penerapan protokol kesehatan juga tetap dilakukan secara ketat, baik selama berada di area Stasiun Pasar Senen maupun ketika berada di dalam kereta. Davi dan Danis. Baik, dari Stasiun Senen kita akan melihat bagaimana situasi kepadatan arus lalu lintas di masa liburan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Yosefina, apakah kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi? Davi, kami melaporkan dari Simpang Safari, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ini arus balik sudah mulai terlihat wisatawan yang turun mengarah ke Jakarta. Untuk yang arah puncak, arus lalu lintas terpantau lancar, tapi kalau yang ke arah Jakarta, ini beberapa kali terjadi ketersendatan. Tadi kalau kami lihat melalui aplikasi peta digital, ada antrean sepanjang 3,5 km turun mengarah ke Jakarta, tapi belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas.
Menurut Satlantas Polres Bogor, untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi sekitar pukul 15 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk mengantisipasi lonjakan arus balik itu sendiri, dari petugas akan mempersiapkan one way ataupun satu arah sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ada sebanyak 360 personil yang disebar di beberapa titik di seperti wisata ataupun pasar begitu seperti di Masjid Ataun, kemudian juga di Simpang Safari ini, di Megamendung ataupun Simpang Gadok. Dan untuk masyarakat ataupun pengendara yang akan melalui kawasan puncak ini diimbau untuk tetap berhati-hati dan juga bisa memperkirakan waktu perjalanan sehingga tidak terkena imbas dari sistem one way ataupun satu arah. Khususnya bagi mereka yang akan melalui Bandung ataupun Cimahi, ini bisa melalui jalur alternatif seperti Jonggol dan juga Sukabumi. Davi dan Danish. Terima kasih Yosefina Damaris atas laporan Anda langsung dari Simpang Safari Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ada Kevin Pakan di Stasiun Senen. Terima kasih rekan-rekan.